長次郎、一人残らず。Halo sobat Opoi Ono, piye? Hati-hati lo dengan wanita. Ingat, ketika Nabi Adam pas kesepian, Allah hanya menciptakan satu wanita. Saya ulangi, hanya satu wanita aja. Dan Nabi Adam dihukum dan diusir oleh Allah dari surga cuma gara-gara satu wanita. Saya ulangi, gara-gara satu wanita. Pada kesempatan yang cerah ini, saya akan menceritakan kisah seorang samurai nan gagah berani membela janda muda dan rakyatnya yang ditindas oleh penguasa. Jadi langsung aja siapke bantal, rebahke kepala, selonjorke kaki lan dengarke suara saya. Kisah diawali pada tahun 1884, tepatnya hari Jumat Kliwon, di rumah tetua klan Akashi Suzo. Tuan Mamiya secara terbuka melakukan seppuku sebagai protes dan menghukum Tuan Naritsugu, yaitu saudara dari bupati saat ini, yang secara pribadi telah membunuh seluruh keluarga Tuan feodal. Naritsugu terlahir dengan sifat psikopat, yaitu kejam, sadis, memperkosa, menyiksa, memutilasi, dan membunuh para bangsawan dan rakyat jelata semaunya. Shimada Shinzaemon殿でございます。探しましたぞ。これはゴロ、夜分長年の山巡り。Tuan Doi menyadari bahwa ketika Naritsugu naik ke bakal calon bupati satu-satunya, perang saudara akan pecah antara bupati dan banyak penguasa feodal yang telah disinggung oleh Naritsugu. Ketika bupati yang masih menjabat saat ini bersikeras atas promosi Naritsugu, Tuan Doi mencari seorang samurai tua terpercaya, Shimada Shinzaemon, yang bertugas di bawah mantan bupati lama dan diam-diam memperkerjakannya untuk membunuh Naritsugu. 神なり一泊遊ばされました。将軍家50子隊にまかり越しました。おぬめ父上、ならば二月前目を迎え。Yukimakino, salah satu klan Owari, menceritakan kisah kelamnya kepada Shinzaemon ketika perjauhan besar di mana Naritsugu yang seorang psikopat dan mentang-mentang calon penerus bupati lama, menantunya kala itu diwik-wik dengan gaya membabi buta dan mencakar-cakar, lalu membunuh anaknya tanpa peri kehewanan dan tumbuhan. Omae mo saru ka? Itu tadi sekilas singkat cerita bahwa apa yang dilakukan oleh Naritsugu sudah melampaui batas dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Naritsugu dilindungi oleh bupati saat ini. Salah satu jalannya mungkin hukum rimba. Kemudian Doi memperlihatkan sesuatu kepada Shinzaemon bahwa Naritsugu memberlakukan pajak yang tinggi, harga pupuk mahal, dan membuat para petani kelaparan yang akhirnya mereka memberontak. Akibat hal itu membuat putri dari pemimpin klan petani dipotong lidah, kedua tangan dan kakinya oleh Naritsugu, kemudian memperlihatkan sebagai alat mainannya. Setelah ia bosan lalu membuangnya. Wanita malang tadi meminta kepada Shinzaemon untuk membalaskan perbuatan keji Naritsugu. Dengan jiwa samurai sejati membela kemanusiaan yang adil dan beradab, ia mengabulkan permintaan tersebut. Berada di rumah dinas, Naritsugu menanyakan kesetiaan Hanbei sebagai samurai dan pelayannya karena beberapa klan sudah berani memberontak kepadanya. Pengikut setia serta kepala samurai Naritsugu dan seorang teman lama Shinzaemon tersebut menyuruh anak buahnya untuk memata-matai Doi serta beberapa orang tamunya sejak harakiri yang dilakukan oleh Mamiya.
我らの割り家家来9年木曽上松の目付下田氏ご存知の学は将兵. Jika benar Doi merekrut Shinzaemon yang tak lain adalah teman lamanya ketika berada di padepokan pencaksilat, maka negara ini sedang tidak baik-baik saja. Shinzaemon mulai merekrut beberapa samurai yang putus asa karena gagal jadi polisi luar negeri tanpa adanya sokok menyokok ataupun bantuan orang dalam. Mungkin harapan jadi polisi luar negeri cuman mimpi di negeri dongeng. Malam itu mereka mengadakan rapat rahasia membahas rencana penyergapan rombongan Naritsugu sebelum memasuki wilayah Akashi. Selesai pertemuan, mereka kembali ke rumah masing-masing. Akan tetapi salah satu dari mereka disergap di jalan oleh beberapa orang samurai mata-mata dari Hanbei. Lalu Hirayama tiba-tiba datang membantunya. Berpindah pada Shinrokuro, keponakan Shinzaemon yang suka menghabiskan hidupnya dengan berjudi, mabuk, dan bermain wanita di sebuah klub malam. Pamannya tiba-tiba datang menemuinya. Singkat cerita, pada pertemuan Shinzaemon dengan Shinrokuro bahwa ada sebuah misi yang sangat besar, yaitu bertaruh dengan nyawa. Shinrokuro tertarik dan menyanggupinya. Kemudian ia pergi menemui Sushi, teman wanitanya yang berada di kos-kosan kompleks Sunan Kuning yang sekarang resmi ditutup pemerintah kota Semarang. Shinrokuro berkata bahwa tadi ia bertemu dengan pamannya di sebuah klub malam. Mereka akan pergi liburan ke pondok kopi Umbosido Mukti yang berada di lereng Gunung Ungaran karena keindahan alamnya. Shinzaemon mendapat tambahan 2 orang samurai, yaitu pengikut Hirayama dengan sukarela. Begitu pula dengan sahara sebelahnya, tetapi dia meminta dibayar dengan harga 200.000 rupiah karena untuk biaya makam istrinya dan ingin merasakan akan kemewahan yang ia tidak pernah dapat selama hidupnya. Sebelum menjalankan misi tersebut, Hirayama sempat melatih dan mengasah kemampuan mereka, lalu mengubarkan semangat perjuangan untuk membela partai yang telah membesarkannya dan membuat ia sekarang jadi kepala daerah. Sebelas samurai terpercaya termasuk keponakan Shinzaemon yaitu Shinrokuro yang bersama-sama berencana untuk menyergap Naritsugu dalam perjalanan resminya dari Edo ke tanahnya di Akashi. Tepat sebelum mereka pergi, Hanbei datang dan memperingatkan rekan lamanya bahwa dia akan menderita konsekuensi serius jika mencoba membunuh Naritsugu. ようやく戦国とといい巡り合わせだな。俺が侍というの御前で切ってくれた軍家が目の前に軍が万民のため軍に仕えることではないのか。巡り合わせかな。しかと。Rombongan Naritsugu sudah 3 hari meninggalkan rumah dinasnya. Shinzaemon yang merupakan pemimpin samurai pembela rakyat kecil akhirnya memutuskan untuk menyergap dan menyerang rombongan Naritsugu di sebuah desa di Ochiai. Dengan otoritas hukum dan bantuan keuangan dari Doi, mereka membeli bantuan dari desa Ochiai untuk membuat sebuah jebakan. Mereka juga meminta bantuan Makino, seorang tuan feodal yang menantunya perempuan diperkosa dan putranya dibunuh oleh Naritsugu. Akhirnya, ke-12 samurai tersebut mulai berangkat. Selama perjalanan, ketika sampai di desa Sukagadis, mereka diserang oleh Ronin yang telah dibayar oleh Hanbei untuk membunuh Shinzaemon beserta pasukannya.
Setelah insiden serangan tadi, para samurai tersebut kemudian memutuskan untuk melewati sebuah gunung yang akhirnya malah tersesat di warung kopi Pangku dan Pijat Plus Plus. Salah satu samurai Shinzaemon setiba di desa yang dituju untuk melakukan penyergapan membawa surat serta uang untuk membeli bantuan dari desa tersebut dengan membuat sebuah jebakan sebelum rombongan Naritsugu melintasinya. Setelah lewati gunung lewati lembah, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang pemburu bernama Kiga Koyata yang nantinya menjadi pemandu mereka dan akan menjadi pembunuh ke-13. Ketika para samurai sedang buru-buru mengerjakan ulangan matematika dari seorang guru killer, pemandu jalan malah asik mengejar seekor kelinci. Dengan pasukannya, Makino memblokir jalan raya resmi, memaksa Naritsugu untuk masuk ke dalam jebakan Shinzaemon. Makino kemudian melakukan harakiri untuk menyembunyikan keterlibatannya sendiri dalam konspirasi tersebut. Setelah sempat tersesat dan terjepit di gunung kembar yang besar, akhirnya mereka sampai pada desa Ochiai yang nantinya akan diubah menjadi labirin jebakan yang rumit dan benteng yang disamarkan. Dengan bantuan orang-orang desa Ochiai yang sudah dibayar, mereka bekerja keras untuk segera menyelesaikan persiapan-persiapan yang matang demi mensukseskan pencalonan kepala daerah luar angkasa, dan berpindah pada seorang pemburu wanita yaitu Koyata sedang melamunin ceweknya yaitu bernama Upashi. Lalu Shinrokuro berkata bahwa sebaiknya dia pulang ke rumah karena misi ini misi bunuh diri, dan Koyata bersikeras tidak akan pulang dan akan ikut bertarung. Ketika mereka sudah berputus asa, sepertinya rombongan Naritsugu tidak akan melewati desa tersebut. Akan tetapi, Shinzaemon berkata bahwa seperti orang memancing, maka tunggulah umpan dimakan ikan, jangan terburu-buru menariknya, karena akan membuat ikan itu kabur. Akhirnya, persiapan mereka tidak sia-sia. Ketika rombongan Naritsugu akan melintasi desa tersebut, mereka akan menghadapi 70 prajurit yang nantinya akan ditambah menjadi 200 prajurit. Pertempuran yang panjang terjadi dengan Naritsugu dan pengawalnya terperangkap di dalam desa dan diserang dari semua sisi dengan panah, bahan peledak, pisau, dan pedang, kecuali Koyata yang bertarung dengan batu dan dengan tongkat. Jebakan-jebakan tersebut mampu mengurangi jumlah pasukan musuh sehingga masih ada harapan untuk bisa membunuh pemimpin dari klan Akashi tersebut yaitu Naritsugu. Anak panah yang hampir mengenai pemimpin kejam dan sadis Naritsugu berhasil ditepis oleh Hanbei, pengikut setia serta pemimpin samurai Akashi. Ternyata Dewi Fortuna masih memihak kepadanya.
Shinzaemon berkata bahwa tempat ini nantinya akan menjadi kuburan bagi Naritsugu beserta rombongannya. Akan tetapi, pemimpin yang tidak pro rakyat tersebut tertawa karena jumlah pasukan Shinzaemon cuma 13 orang, sedangkan Naritsugu masih menyisakan sekitar 130-an pasukan. Walaupun kalah dalam jumlah, akan tetapi para pembunuh dari pasukan Shinzaemon dengan semangat yang membara demi membela rakyat kecil yang tertindas oleh kekuasaan yang semena-mena dan demi masa depan yang lebih baik untuk negara tercintanya, berhasil membunuh satu persatu pasukan dari Naritsugu yang sangat-sangat pro terhadap tenaga kerja asing dibanding tenaga kerja lokal. Apalagi di zaman saat ini, bukan mulut yang berbicara, melainkan cuan atau bahasa halusnya, uanglah yang berbicara. Di sini kita akan diperlihatkan kemampuan berpedang dari seorang Ronin, yaitu Hirayama, hanya dengan sekali tebasan. Shojiro. Tak mau kalah bersaing tanpa mengandalkan pedang, seorang pemburu Kyoto yang hanya menggunakan batu dan kayu mampu membunuh bahkan membantu para rekan samurai yang terpojok dengan melempar sebuah batu. Para samurai dari Shinzaemon satu persatu mulai gugur. Mungkin ini efek dari tenaga manusia biasa yang mempunyai keterbatasan, apalagi namanya sudah tua. Walaupun semangat masih menggebu-gebu seperti anak muda ketika melihat gadis cantik dan seksi aduhai, tapi apalah daya, sudah dibantu dengan jamu kuat dan tongkat ali, ya sama aja hasilnya, tinggal harapan hidup, itu pun mustahil. なかなか良いものじゃとつまらぬところか世が老中になった戦の世を荒らしめるお題使わせる Di tengah pembantaian tersebut, Naritsugu yang sadis memberitahu Hanbei bahwa ketika dia naik ke Dewan Shogun, dia akan menghidupkan kembali zaman peperangan. Dan di sini, para samurai pimpinan Shinzaemon menyisakan 3 orang, yaitu Shinzaemon, Shinrokuro, dan termasuk Koyata sang pemburu. Walaupun ia sempat terkena lemparan pisau tepat di lehernya dan terkena sayatan pedang dari Hanbei. Samuraiではないのか。侍だけが来たか。役立たずが大勢。褒美に世の子たち。 Akhirnya, Naritsugu dan Hanbei bersama dengan pengikutnya adalah sisa terakhir dari kelompok Naritsugu. Di sana sudah ada Shinzaemon dan Shinrokuro yang menghadangnya. Sebelum itu, Hanbei dan Shinzaemon bercakap-cakap layaknya emak-emak kompleks belanja sayur di pasar. Hanbei bersikukuh melindungi pemimpinnya yang psikopat, sedangkan Shinzaemon bersikeras akan membunuhnya karena sudah berbuat melampaui batas untuk kesenangan nafsu sesaat. 道場ならこれで待っててくれ。 Setelah Shinzaemon membunuh Hanbei, Naritsugu menendang kepala pengikutnya yang setia, menghina samurai yang telah memberikan nyawa untuknya. Kemudian Naritsugu berkata bahwa rakyat dan samurai hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk melayani ketua partai mereka. Shinzaemon memberitahu Naritsugu bahwa jika penguasa menyalahgunakan kekuasaannya, rakyat akan selalu bangkit untuk melawannya. Setelah saling melukai satu sama lain, Naritsugu menangis, merangkak di lumpur, merasakan ketakutan dan rasa sakit untuk pertama kalinya. Shinzaemon kemudian memenggalnya.
Shinrokuro kemudian bertemu dengan pemburu Koyata yang berlari ke arahnya dengan kekuatan yang khas, tidak terluka karena dia memakai ilmu kebal dari Mbah Dukun. Mereka akhirnya berpisah setelah mereka membahas secara singkat bagaimana mereka akan menjalani hidup mereka sejak saat itu dan seterusnya. Sekian cerita dari saya, nantikan cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.